Duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur di kesempatan sore ini kita boleh kembali ya ada bersama dalam ya ibadah kita, ya dalam ibadah raya kita. Ya, tentu semuanya kita boleh ada adalah karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan bagi kita. Ya, Bapak Gembala masih ada di Korea dan kemungkinan hari Selasa baru tiba di ya Batam dalam konferensi misi dunia yang dilakukan di sana. Dan dari Indonesia ada sebanyak 30 orang yang bersama dengan Bapak Gembala. Dan tentu semuanya adalah karena kasih Tuhan. Boleh kita juga kembali Adam pada sore hari ini dan pelayanan sore hari ini dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya masih berbicara tema firman Tuhan apa yang sudah sampaikan di waktu yang lalu, ya, yang berbicara tentang ya tampil sebagai pemenang. Ya, saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, saudaraku, kemenangan yang kita ya raih sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, itu adalah dari hasil perjuangan. Dari hasil ya perjuangan kita, pertandingan kita. Dan tentu kalau ada perjuangan, ada musuh yang sedang kita hadapi. Dalam Alkitab, ya saya melihat, saya memeriksa saudaraku, bahwa salah satu musuh yang dihadapi oleh umat Tuhan sebelum masuk ya ke tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan itu salah satu musuh yang ditakuti adalah adanya raksasa. Ya, dan raksasa ini muncul ya sejak awal sebenarnya sudah muncul. Kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian pasal 6, ketika manusia itu atau ya dunia ini bertambah rusak oleh karena dosa, ya raksasa itu sudah hadir. Ya, sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Ya. Dan kalau kita melihat dalam kitab Ulangan, satu peringatan yang diingatkan oleh Musa kepada umat Tuhan pada waktu itu dalam Ulangan pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, ya demikian saya bacakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Jadi ya tantangan yang besar yang dihadapi pada waktu itu, ia adalah disebut di sini adalah ya bangsa yang besar, bangsa yang tinggi perawakannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel memasuki ya tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, beberapa waktu yang kemudian musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel itu juga salah satunya raksasa yang bernama Goliat. Dan ini musuh yang sangat ditakuti. Alkitab mencatat langkahnya saja ya sudah menakutkan. Suaranya saja sudah membuat gentar barisan Israel. Termasuk Saul. Ya. Termasuk Saul juga mengalami ketakutan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya dalam kebenaran firman Tuhan, ada musuh yang harus kita kalahkan. Ya kalau dulu musuh itu tampil ya dengan wujud Goliat, suaranya yang menakutkan, langkahnya yang menggetarkan. Nah sekarang kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita sudah berada di akhir zaman. Ya, kita sudah berada menjelang kedatangan Tuhan. Tentu juga raksasa ini muncul.
Dan tentu bukan wujudnya seperti Goliat lagi. Dia akan berubah. Musuh-musuh yang kita sedang hadapi yang membuat kehidupan kita, yang berusaha untuk menggagalkan kita. Itu yang namanya ketakutan. Itulah yang namanya keputusasaan. Itulah yang namanya mungkin ada kegagalan. Itulah yang namanya mungkin persoalan-persoalan. Itulah yang namanya mungkin sakit penyakit. Semua persoalan yang membuat mungkin langkah kita, yang selalu membayangi langkah kita, yang membuat kita mungkin mengalami ketakutan seperti barisan Israel. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, raksasa ini muncul bukan karena Tuhan salah menciptakan, tidak. Tapi ada tujuannya. Ya, dari kisah ini ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan munculkan ada persoalan itu? Ya, ada masalah itu kita hadapi. Kenapa ada persoalan tantangan yang mungkin bagaikan raksasa? Nah, tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Maka dalam 1 Petrus pasalnya yang coba kita lihat pertama ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat sebentar. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dikatakan, saya bacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada tujuannya. Kalaupun mungkin ditempatkan bahwa ada raksasa di tanah Kanaan, ada suku yang menakutkan di tanah Kanaan, sebenarnya ada tujuannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita miliki? Tentu ada yang harus kita miliki. Supaya kita mengalami kemenangan. Supaya kemenangan itu menjadi bagian kita. Ya, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak satu orang pun sekali kita ingin kalah. Tapi semua kita ingin mengalami kemenangan. Maka hal yang pertama yang saya melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa merebut kemenangan itu. Maka lewat firman Tuhan, saya pelajari, saya renungkan, dikatakan di sini bahwa biarlah kita menggunakan perkataan firman itu menjadi perkataan iman. Kalau kita mau merebut kemenangan, biarlah perkataan firman itu menjadi perkataan iman dalam hidup kita. Kalau perkataan firman tidak menjadi iman dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Bahkan kita pasti akan dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Daud datang menghadap, menantang Goliat karena dia punya firman yang menjadi iman. Dia berani dalam hidup kita. Saya katakan kita tidak lepas dari namanya persoalan itu, persoalan hidup. Mungkin 1000 macam persoalan hidup kita. Tapi apakah persoalan itu bisa kita kalahkan atau tidak? Tergantung apakah firman itu sudah menjadi iman dalam hidup kita.
Karena kalau perkataan firman itu menjadi iman, ini nanti yang mendasari kita punya kekuatan. Ini nanti yang mendorong kita. Sebab dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat yang ke-6-nya dikatakan tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah tanpa iman. Maka saya katakan saudaraku, perkataan firman itu harus menjadi perkataan iman. Kegagalan 10 pengintai ya adalah ketika mereka tidak menjadikan perkataan firman itu, apa yang sudah Tuhan janjikan itu tidak menjadi perkataan iman. Padahal Tuhan sudah berjanji, mulai dari Abraham Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Tapi engkau keturunanmu harus menjadi orang asing dulu di negeri lain selama 400 tahun. Janji itu juga diberikan kepada Ishak. Janji itu juga diberikan kepada Yakub. Dan setelah 400 tahun janji itu kembali diingatkan oleh Tuhan lewat Musa. Lalu Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Tujuannya kemana? Tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan tanah itu adalah tanah yang limpah madu dan susunya. Maka ketika Musa mengutus 12 pengintai itu, 10 pengintai gagal. Kenapa? Karena mereka melihat di sana ada raksasa. Di tanah Kanaan itu ada raksasa. Berperawakan tinggi besar. Wujud yang menakutkan mereka. Bahkan 10 pengintai itu menggambarkan, membandingkan bahwa mereka bagaikan belalang dibandingkan dengan musuh yang ada di sana. Kenapa seperti itu? Padahal Tuhan sudah janji loh, kamu harus menduduki. Karena tidak menjadikan firman itu, janji Tuhan yang sudah disampaikannya kepada nenek moyangnya, tidak dijadikannya menjadi iman. Tapi Yosua dan Kaleb dikatakan memang di sana ada raksasa. Artinya bahwa Yosua dan Kaleb juga tidak memungkiri ada raksasa. Tidak memungkiri ada persoalan di depan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb dikatakan kita akan merebut kemenangan karena ada Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari masalah itu. Di depan kita ada masalah. Di depan kita mungkin ada persoalan. Mungkin persoalan itu bagaikan raksasa. Apakah kita menghindar? Tidak. Kalau kita punya iman, firman yang menjadi iman, lewat firman yang menjadi iman itulah, disitulah letak kekuatan kita. Maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau perkataan iman itu ya sudah ada dalam kehidupan kita, maka apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat itu pasti akan tergenapi. Sebab lewat perkataan firman yang menjadi perkataan iman itu, disitulah nanti Tuhan akan bekerja. Tuhan bekerja sama dengan saudara ketika saudara memiliki perkataan iman perkataan firman yang menjadi iman. Maka dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, ya Matius 16 ayat 19, coba kita lihat. Matius pasalnya ke-16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Orang yang punya perkataan firman, orang yang punya iman, kepadanya diberikan kunci kerajaan sorga. Berarti kalau ada kunci kerajaan sorga, kita punya kunci loh. Berarti kita bisa masuk ke sana. Kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya.
Sama seperti ketika kita masuk ke gereja ini kan. Karena kita punya kunci bisa masuk. Pintunya terbuka. Tapi kalau coba pintunya dikunci, kita nggak punya kunci. Kita nggak bisa masuk. Tapi karena ada perkataan firman. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ada perkataan firman itu dalam kehidupan kita, perkataan iman itu ya yang akan memampukan kita melangkah dengan iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah kalau sudah kita punya perkataan iman itu ya, bahwa di sini dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa perkataan iman itu, lewat perkataan iman itu yang kita miliki, kita akan bisa menembus kemustahilan. Nah, kalau kita sudah memiliki perkataan iman, kita bisa menembus kemustahilan itu, maka jangan seorang ya kita izinkan membatasi diri kita. Jangan masalah itu membatasi diri kita. Atau mungkin jangan orang lain membatasi diri kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membatasi kita. Karena kita sudah punya firman itu. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Goliat menantang barisan Israel. Dan Goliat meminta satu orang bertarung dengannya. Dari antara barisan Israel. Maka ketika Daud tampil ingin bertarung dengan Goliat. Saudaraku yang membatasi kemampuan Daud itu adalah Saul. Saul membatasinya. Dikatakan di ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi jangan kita dibatasi. Kalau ada firman dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi kita. Mungkin kita, ya dari secara status sosial kita mungkin orang yang mungkin biasa. Orang yang mungkin ya tidak punya harta atau punya pendidikan yang tinggi. Tapi ingat, kalau ada firman dalam hidup kita, perkataan iman itu ada dalam hidup kita, maka tidak akan ada yang dapat membatasi. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini selalu saya motivasi. Sejak saya sekolah Alkitab dulu juga mengajar, ya mengajar di sekolah minggu remaja. Waktu saya mengajar sekolah minggu di daerah di Bengkong Palapa itu, ada remaja juga yang kami layani di situ. Saya bilang, saat ini kau masih seperti ini. Mungkin orang tuamu tinggal di Ruli, saya bilang. Mungkin ekonomi orang tuamu masih seperti ini. Tapi kalau engkau percaya Tuhan, suatu saat dari antara kalian pasti ada yang polisi, saya bilang. Lalu ada 3 orang yang mengaminkan, amin. Karena memang itu cita-citanya. Orang tuanya enggak mampu. Lalu anak ini tamat SMP, karena tidak mampu orang tuanya dimasukkan ke asrama di Tanjung Pinang. Asrama Katolik, disekolahkan di sana karena dibiayai ya oleh yayasan itu. 3 tahun tamat dari situ dia mendaftar sendiri. Orang tuanya enggak tahu. Dan dia tidak ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Kalau dia ngomong sama orang tuanya, percuma juga, uang enggak ada. Lalu dia daftar, diterima, enggak dikasih tahu juga orang tuanya. Akhirnya dia pendidikan, lolos, baru pelantikan, baru dipanggilnya orang tuanya. Kedua orang tuanya dipanggilnya pada waktu pas pelantikan. Orang tuanya sampai menangis. Sekarang dia sudah tugas di Brimob. Ada 3 orang itu.
sama-sama mereka. Oh, saya katakan, imani firman Tuhan. Perkatakan perkataan firman. Tidak akan ada yang membatasi. Maka kalau saya jumpa dengan dia ibadah, ya di Batu Haji atau di Baloi, selalu dia peluk saya. Om, terima kasih. Karena Om sudah membimbing saya dulu. Meyakinkan saya bahwa Tuhan itu betul-betul menolong saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kalau ada perkataan firman, tidak akan ada yang dapat membatasi hidup kita. Saul mengatakan kepada, tidak mungkin engkau menghadapinya. Engkau tidak pernah latihan prajurit. Saul lupa. Di padang penggembalaan sebenarnya Daud itu sudah dilatih bagaikan seorang prajurit. Alkitab mencatat ya bahwa jenggot beruang, jenggot singa pun sudah dicabut oleh Daud dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Dengan alat yang sederhana yang diberikan, yang dipakainya, bisa dia menghalau musuh, menghalau ya serigala, menghalau yang binatang buas yang mencoba mengganggu kambing dombanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan membatasi diri kita juga mungkin oleh karena keadaan kita. Tapi kalau ada perkataan firman Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Sebab firman berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ya cerita dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, kalau kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, saudaraku, di situ cerita tentang Gideon. Gideon diangkat oleh Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel. Maka waktu itu ya Israel harus menghadapi peperangan. Maka ya Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengumpulkan ya bangsa Israel, semua bangsa Israel untuk maju berperang. Ternyata waktu itu yang daftar itu cukup banyak. Ada 32.000 orang yang ikut daftar. Tapi saudara boleh baca nanti dalam kitab ya Hakim-Hakim itu. Tuhan bilang ini terlalu banyak. Maka diadakan seleksi. Siapa yang takut boleh pulang. Lalu seleksi yang kedua, ya disuruh minum. Siapa yang minum seperti anjing pulang. Tapi siapa yang minum dengan pakai tangannya, itu yang maju berperang. Nah ternyata dari 32.000 orang, hanya sisa 300. Hanya 300 loh. Sementara musuh yang dihadapinya bukan 1.000, 2.000, ya puluhan ribu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pasukan yang 300. Karena Tuhan yang suruh, Gideon belajar mempercayai. Dia tidak melihat pasukannya yang 300. Tapi dia melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan menyertai. Kita melihat, saudaraku, selama Gideon memimpin menjadi hakim ya dalam peperangan melawan musuh, karena Gideon selalu percaya kepada Tuhan, maka dia selalu ditandai dengan kemenangan. Kalau secara hitung-hitungan peperangan kan nggak mungkin. 300 orang untuk menghadapi musuh yang besar. Untuk menghancurkan lawan yang sungguh banyak. Rasanya memang mustahil. Tapi karena perkataan firman itu sudah menjadi iman, dia bisa menembus kemustahil. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh membatasi. Ya, tidak boleh membatasi diri kita, orang lain pun tidak
bisa membatasi diri kita. Kalau Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan sudah ada bersama dengan kita dan kita menjadikan firman itu menjadi perkataan iman dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jadikan firman Tuhan itu menjadi perkataan iman dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah menjadikan perkataan firman itu ya menjadi perkataan iman, maka kita bisa dapat menembus kemustahilan. Dan perkataan iman itu sekali lagi sudah teruji. Sudah teruji. Sejak zaman dulu perkataan iman itu sudah teruji.